Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil tugas saya. Tugas pertama itu pemrograman game. Nama saya Muhammad Ilham, Stambuk 18 2010, kelas D. Yang pertama yaitu sejarah game. Seperti hampir mustahil ada orang yang gak suka bermain video game. Video game sendiri adalah salah satu karya revolusioner yang diciptakan oleh manusia, karena dalam video game ini sendiri ada banyak aspek yang dimiliki, yaitu diantaranya adalah ketangkasan, imajinasi, dan masih banyak hal yang positif. Sejarah game sendiri mempunyai bergenerasi dan mempunyai generasi sampai generasi ke-8. Yang generasi pertama yaitu Nolan, yang dibuat oleh Nolan, Bushnell, dan Ted Dabney, memutuskan untuk bekerjasama dan membuat sebuah perusahaan bernama Atari pada tahun 1972. Setelah memilih demonstrasi Magnavox Oxy, Nolan Bushnell meminta karyawan yang baru ia rekrut, Alan Kellogg, untuk membuat versi game tenis meja. Dan game pertama yaitu adalah game tenis meja sebagai proyek latihan agar ia merasa familiar dengan desain video game tersebut. Generasi kedua yaitu setelah kejatuhan pasar konsol terdeteksi pada tahun 1978, sistem video game bergeser pada penyimpanan data game berbasis ROM, disimpan di sebuah perangkat bernama Cartridge. Sebuah perusahaan semikonduktor bernama Fairchild menghadirkan produk ke pasar dengan nama Channel F. Dan generasi ketiga yaitu generasi 8-bit. Industri game Amerika Serikat mengalami kejatuhan pada tahun 1983, sedangkan di sisi lain salah satu perusahaan game di Jepang melahirkan konsol game bernama Nintendo Entertainment System atau nama lain Famicom. Pada generasi ini, konsol game pada umumnya menggunakan gamepad atau joypad, dan pengguna controller ini menjadi lebih populer. Seterusnya kita beralih ke generasi keempat yaitu 16-bit. Pada tahun 80-an, Nintendo mengalami kesuksesan berkat Famicom atau Nintendo Entertainment System-nya. Penjualan cartridge pun mencapai hingga angka miliaran dolar Amerika Serikat. Di samping itu, perkembangan teknologi video game pun semakin meningkat, dan disinilah muncul generasi keempat dengan teknologi 16-bit. Generasi kelima yaitu 32-bit dan 64-bit. Di tahun 90-an, transisi besar-besaran dalam teknologi video game dilakukan, terutama pada grafis. Bersama dengan itu, di generasi keempat ini, Atari mencoba peruntungannya lagi dengan meluncurkan Atari Jaguar pada tahun 1993. Generasi ke-6, 422 dunia luas open world. Akan tetapi, walaupun pendapatan kesuksesan popularitas Sega Dreamcast juga cepat surut, kemudian Sony PlayStation 2 muncul sebagai pahlawan generasi konsol ke-6. Ini diikuti dengan Nintendo GameCube dan juga Microsoft Xbox pada generasi ini. Generasi ketujuh dibuka oleh Nintendo dengan konsol handheld yang bernama Nintendo DS dan diikuti oleh Sony
dengan PlayStation Portable-nya. Kedua pesaing tersebut memiliki nilai jual yang berbeda. Sony tetap menjual segi grafis yang didukung dengan spesifikasi yang powerful, sedangkan Nintendo DS menawarkan gameplay yang lebih interaktif. Di tahun 2005, Microsoft merilis Xbox 360 dan Sony mengikutinya dengan merilis PlayStation 3 setahun setelahnya. Generasi ke-8, itu generasi terakhir. Nintendo ingin melanjutkan kesuksesan NDS dengan merilis K3DS yang mana hadir dengan teknologi baru yakni Autostereoscopic 3D untuk memproduksi sebuah efek 3D di layar. Yang kedua yaitu jenis game. Adapun jenis game yaitu yang pertama konsol game. Konsol game yaitu permainan video yang dimainkan pada konsol permainan dan bukan pada komputer pribadi maupun mesin-mesin dingdong. Konsol permainan ini biasanya terhubung pada televisi dan menghasilkan gambar serta suara. Yang kedua yaitu PC game. PC game yaitu personal computer game, juga dikenal sebagai permainan komputer atau game PC. Game PC ini permainannya yang dimainkan di komputer pribadi, bukan pada video game, konsol atau mesin arcade game PC yang dibuat oleh pengembang satu atau lebih permainan. Selanjutnya yaitu genre game. Yang pertama, RPG adalah singkatan dari role play game, yang cara bermain adalah kita akan masuk dalam game dan memerankan seorang karakter pada game tersebut. Biasanya tokoh yang akan kita pilih dalam game antaranya ada mech, archer, fighter, assassin, dan lainnya tergantung dengan apa yang ada di dalam game. Selanjutnya FPS adalah game tembak-tembakan, pukul-pukulan, tusuk-tusukan yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Biasanya kita hanya bisa melihat tangannya dari karakter kita. Contohnya, game ini FPS adalah seperti Call of Duty, Counter Strike, atau Far Cry 3. Selanjutnya adalah TPS. TPS adalah game dengan sudut pandang orang yang ketiga, menghadirkan aksi tembak menembak intens dan menghadirkan gameplay action shooter tersebut. Game TPS menjadi salah satu tema permainan yang seru untuk dimainkan. Selanjutnya, RTS adalah sebuah subgenre atau pecahan dari genre game strategi. Selanjutnya, strategi, permainan di mana keterampilan pengembalian keputusan para pemain yang tidak dipaksakan dan seringkali otonom, memiliki arti penting yang tinggi dalam menentukan hasilnya. Selanjutnya, sports. Sport ini istilah yang sangat populer saat ini. E-sports adalah jenis olahraga berbasis peralatan elektronik seperti PC, komputer, HP, mobile phone, atau konsol game seperti PlayStation atau Xbox. Selanjutnya, simulation, suatu situasi pembelajaran dengan cara memerankan atau mencontohkan suatu situasi yang menjadi dalam kehidupan nyata dengan tujuan menjalankan latihan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selanjutnya, adventure, permainan ini menjelajahi suatu wilayah atau tempat di mana untuk menyelesaikan suatu cerita pada tempat di player harus dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang sering kali terbentuk teka-teki semacamnya. Selanjutnya, racing. Racing adalah game yang dimainkan dengan mengendalikan sebuah kendaraan untuk memenangkan sebuah balapan. Selanjutnya yaitu racing adalah
Racing adalah game yang dimainkan dengan mengendalikan sebuah kendaraan untuk memenangkan sebuah balapan atau garis finish dari suatu race. Dalam game ini biasa pemain dapat memilih dan membeli kendaraan, mendandani, mengupgrade mesin, dan lain-lain. Contohnya game Need for Speed dan MotoGP 13. Selanjutnya, Fighter. Fighter adalah jenis game yang intinya harus menjatuhkan, mengalahkan, bahkan membunuh lawan tandingnya, entah itu dengan pukulan, tendangan, combo, maupun dengan jurus spesial. Contohnya Tekken dan Mortal Kombat. Selanjutnya, MMOG. MMOG adalah permainan yang bermain dalam dunia berskala besar, lebih dari 100 pemain, di mana setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. MMOG muncul seiring dengan perkembangan akses internet broadband di negara maju, sehingga memungkinkan ratusan bahkan ribuan pemain untuk bermain bersama-sama. Nomor 4, elemen pembentuk game. Yang pertama yaitu formal element. Formal element merupakan elemen-elemen pembentuk struktur game atau disebut Fullerton 2009-249. Elemen formal ini terdiri atas pemain, tujuan, prosedur, aturan, sumber daya, konflik, batas-batas, dan hasil akhir. Selanjutnya adalah dramatic element. Elemen dramatic game adalah elemen yang membuat permainan terlihat secara emosional dengan pengalaman bermain game. Elemen tersebut memberikan konteks dari gameplay, mengintegrasikan elemen formal menjadi sebuah pengalaman yang bermakna. Yang kelima yaitu sistem dinamik elemen. Dinamika ialah dapat dideskripsikan sebagai game plan. Komponen ini merupakan hasil interaksi antara mekanisme dan pemain yang ada pada game. Contohnya yaitu storyline, karakter, control game, challenge, dan game rules. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.